Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah.
ku berharap hanya padamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Markus 12 ayat 33. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Dalam Perjanjian Baru, dalam zaman kasih karunia, kita lebih bisa mengalami Tuhan dengan segala macam cara. Bahkan kita mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan masa-masa di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan itu datang dan pergi sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendaknya. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Tuhan itu tinggal di dalam hati kita, di dalam hidup kita, untuk mendampingi kita supaya bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu merupakan anugerah istimewa buat setiap orang percaya yang hidup mengalami karya keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang percaya yang merindukan untuk mencari Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepadanya melalui firman, melalui khotbah seseorang, melalui kisah orang lain yang didengar yang bersangkutan. Kemudian Tuhan Roh Kudus menerjemahkannya buat dia, atau bahkan Tuhan berbicara langsung kepada yang bersangkutan tentang rencananya dan kehendaknya, yang pasti sesuai dengan kebenaran Alkitab. Pasti tidak untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan Tuhan. Karena sekarang ini banyak orang mengaku bahwa dia mendengar suara Tuhan, tetapi ternyata suara Tuhan yang dimaksudkannya adalah suara dalam hatinya untuk memuaskan kepentingannya. Perhatikan, di zaman anugerah ini, setiap orang bisa menyatakan bahwa Tuhan masih berkata-kata dan berbicara kepadanya. Tetapi marilah kita sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, kita harus tetap menghargai bagaimana Tuhan berbicara kepada umatnya di zaman sekarang ini. Tetapi setiap kebenaran yang disampaikan kepada orang-orang percaya pada zaman ini tidak akan bertentangan dengan kebenaran di dalam Alkitab. Jadi mari banyak baca firman, mari banyak mencari kebenaran melalui Alkitab ini. Sehingga kita ini bukan menjadi orang yang bodoh, tetapi orang yang mengerti kehendak Tuhan. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dikatakan, jangan bodoh, usahakanlah kamu mengerti akan kehendak Tuhan. Jangan mabuk oleh anggur, jangan hidup dalam hawa nafsu, tetapi penuh dengan Roh Kudus. Artinya orang-orang yang mengaku dirinya mendengar suara Tuhan, tetapi hidup dalam hawa nafsu, itu perlu dipertanyakan, apakah perkataan Tuhan dalam hatinya untuk pertobatannya,
atau untuk memuaskan dirinya sendiri. Dan yang menarik dikatakan bukan hanya jangan hidup dalam hawa nafsu penuh dengan Roh Kudus, tetapi berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Maksudnya apa? Maksudnya hiduplah secara rohani. Karena ketika kita ini tidak hidup secara rohani, di mana manusia batiniah kita tidak sadar akan tuntunan Tuhan setiap hari, maka jangan kita menyatakan bahwa Tuhan berbicara kepada saya. Karena setiap kebenaran yang disampaikan oleh Roh Kudus adalah kebenaran Tuhan, dan itu hanya bisa didengar oleh orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama, yang hidup secara rohania, yang manusia batiniahnya bertumbuh. Dan ada salah satu tanda yang disampaikan dalam Efesus pasal yang ke-5. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Orang yang mengaku mendengar suara Tuhan, maka ekspresi hidupnya selain dia tidak hidup dalam hawa nafsu, dia juga hidup secara rohani, penuh dengan kebenaran Tuhan. Dia juga punya kerendahan hati, seperti yang dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang yang mengaku Tuhan berbicara kepadanya, maka salah satu buah kehidupannya adalah dia memiliki kerendahan hati. Dia tidak mencari kepentingannya sendiri. Dia tidak gila hormat. Dia tidak ingin mencari puji-pujian yang sia-sia. Dia menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan dia tidak hanya mengurusi dirinya sendiri, tetapi dia mengurusi kepentingan orang lain. Jadi mari perhatikan orang-orang yang mengaku dipakai Tuhan, Tuhan berbicara kepadanya. Perhatikan bahwa perkataan Tuhan harus sesuai dengan kebenaran. Perkataan yang disampaikan harus sesuai dengan karakter Tuhan, yaitu keadilan, belas kasihan, kebenaran, kerendahan hati. Juga hidupnya harus berbuah. Hidupnya menomorsatukan hal-hal yang rohani, dan dia memiliki kerendahan hati, menghormati orang lain, peduli dengan orang lain, memikirkan kepentingan orang lain. Kita kembali ke Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kemudian ayat yang ke-21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuan dalam hidupnya. Di dalam hidupnya dia posisikan Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya dibandingkan akan hidupnya. Sehingga Alkitab mengatakan dia memiliki takut akan Kristus. Segala sesuatu yang dilakukan, yang akan dilakukan, maka dia hadapkan itu pada kebenaran Tuhan. Ketika kebenaran Tuhan berbicara berbeda daripada keinginannya dan daripada kehendaknya, maka dia taruhkan keinginannya dan kehendaknya itu pada kehendak Kristus. Mari belajar, saudara.
Mari percaya bahwa Tuhan masih berbicara sampai dengan hari ini. Mari mencari firman-Nya supaya kita ini hidup di dalam kebenaran. Mari baca Alkitab dan renungkan firman setiap hari, sehingga hati dan pikiran kita isinya adalah kebenaran dan prinsip-prinsip Tuhan. Berikutnya, mari hasilkan buah-buah pertobatan dengan memberikan belas kasihan kepada orang lain, menghormati orang lain, peduli dengan orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain. Dan kalau kita mendengar suara Tuhan, pasti ada kehendak Tuhan di dalamnya, tidak ada campur tangan hawa nafsu manusia di dalamnya. Dan ketika kita mendengar suara Tuhan, maka itu adalah kehendak Tuhan buat kita yang mendengarnya, dan bisa jadi buat orang lain yang akan mendengar dari perkataan kita. Mari percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang dulu berbicara kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, kepada Musa, kepada Yosua, dan kepada nabi-nabinya. Dan sampai sekarang Tuhan yang sama yang kita sembah juga masih berbicara, mendengar, memperhatikan, dan memiliki kehendak yang indah di dalam hidup kita. Mari berjalan bersama Tuhan. Mari belajar mendengarkan suaranya dan mengikuti kehendak-Nya. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita, maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.